Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan dan dalam ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa kiranya lewat ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan di hari ini boleh menjadi sebuah korban yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan dan kita semua boleh memperoleh kesegaran yang baru untuk kita bawa dalam perjalanan hidup kita seminggu ke depan bahkan hari-hari setelahnya. Karena itu saya mengundang kepada saudara sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah. Mari kita sama-sama berdiri, mari kita mengambil waktu tenang sejenak sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita hari ini. Kami rindu rangkaian ibadah hari ini boleh menjadi korban syukur yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, kami mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kuasa dan kesetiaan memelihara ciptaan tangannya. Turun kiranya atas saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, semuanya terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita mengucap syukur sekali lagi kita dapat diberikan kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Meskipun kita beribadah masih dalam kondisi pandemi. Satu hal juga yang patut kita syukuri ialah kita memiliki Tuhan yang mengenal setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Ada tertulis di Mazmur 139 berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Mari kita pujikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
setiap isi hati kami. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami ingin tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau izinkan kami Tuhan untuk hadir di ibadah hari Minggu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bila sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah ini Tuhan, biarlah Kau pimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman yang kami terima Tuhan bisa memberkati kami dan memimpin hidup kami Tuhan semakin melekat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, yang lagu yang berikut ini ceritanya adalah awalnya pernah saya bawakan waktu saya pertama kali pelayanan. Lagu ini bukan hanya lagu yang enak, tapi lirik dari lagu ini menggambarkan kekaguman kita akan pribadi Tuhan. Pribadi yang ada di baik pada saat kita masa sukar maupun saat kita masa bahagia. Mari kita sama-sama memuji dan mengekspresikan kekaguman kita akan kasih-Nya lewat lagu ini. Jemaat saya persilakan bangkit berdiri. Dalam rembulan cahaya mentari, gelap badan indahnya pelangi, dalam tangisan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku, ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Mari kita sama-sama pujikan dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi Tuhan kita ada. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Terpaku melihat-Mu, ku terkagum memandang.
sama-sama kita nyanyikan. Diam, ku terpaku dan ku takjubkan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjubkan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Oh, indah Kau Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sukacita surga. Kita masih sama-sama bertepuk tangan. Mari kita bersukacita karena kasih Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan atas semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, bukan atas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Lebih tinggi lagi. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata
surga nyata penuhiku. Mari jemaat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia rela turun ke dunia untuk bersama-sama dengan kita 2000 sekian tahun yang lalu. Dan melalui pengorbanan serta kebangkitannya, kita juga dikaruniai seorang pribadi. Pribadi yang yakni Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, yang menuntun setiap langkah kita, sehingga kita mampu sehari-hari ini hidup serutan kehendaknya. Untuk itu saudara-saudari, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang simpel dan sederhana ini Tuhan. Kita ungkapkan kerinduan hati kita untuk semakin ingin melekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Bapa, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami rindu ingin melekat lagi Tuhan, melekat terlebih lekat kepada-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam rindukan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau
ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Dan pada saat ini, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kami, khususnya hamba-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan karunia, dan Tuhan yang boleh memberikan kelayakan ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan, segala dosa, segala kelemahan, mohon Tuhan Engkau yang melayakkan hamba-Mu. Dan kami yang semua yang mendengarkan Tuhan, biarlah Engkau memberi kepada kami hati yang sungguh mau fokus dan memusatkan pikiran kami betul-betul kepada kebenaran firman Tuhan. Mohon Engkau menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang indah ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, tema hari ini saya ambil berdasarkan judul yang diberikan oleh LAI juga dari perikop ini, yaitu penuhilah panggilan pelayananmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika Dia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan para rasul, meninggalkan murid-muridnya, Dia juga memberikan satu pesan yang sangat penting sekali yang kita kenal dengan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka segala sesuatu
yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Ada satu pesan amanat agung yang sangat penting untuk mengabarkan Injil, untuk memuridkan, dan ada satu pesan penyertaan, ada satu pesan harapan bahwa Kristus Yesus menyertai sampai selama-lamanya. Demikian juga saudara, kalau kita melihat apa yang saya bacakan tadi dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8, ini merupakan pesan-pesan terakhir daripada Rasul Paulus yang dia merasakan sendiri bahwa waktunya sudah dekat, dia akan dipanggil oleh Tuhan. Karena dia sudah merasakan di dalam penjara, dia menulis surat-surat yang begitu terharu sekali kepada orang-orang yang dia kasihi, dan selain kepada jemaat, dia menuliskan di saat-saat akhir hidupnya adalah kepada Timotius, muridnya sendiri, orang yang dia bimbing sendiri, orang yang dia diberikan tugas pelayanan sendiri. Nah, mari kita perhatikan apa pesan-pesan penting terakhir sebelum Paulus meninggalkan dunia, seorang pelayan yang dipakai oleh Tuhan, seorang rasul, kepada penerusnya, kepada muridnya, kepada orang yang dipercayakan untuk melanjutkan pelayanan. Yang pertama, saudara, Paulus mengatakan, beritakanlah firman dan ajarlah dan lakukanlah pemuritan. Saudara, di ayat 1 dan 2 di situ dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus rindu sekali. Yang paling penting bagi dia adalah mengabarkan Injil, dan itu sungguh-sungguh dipesankan dengan penting. Dan itu dikaitkan dengan bahwa Yesus Kristus telah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dan Yesus Kristus telah menyatakan bahwa dia harus mengabarkan Injil kerajaan Allah. Dan ada satu pernyataan yang penting, yaitu Yesus Kristus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka saudara sekalian, Paulus yang pernah mengatakan aku mempunyai hutang Injil, Paulus punya kepekaan, masih banyak orang yang belum diselamatkan, masih banyak orang yang hidup dalam dosa, masih banyak orang yang ada di luar Tuhan. Jikalau mereka tidak diinjili dan tidak mendengarkan Injil, tidak percaya Yesus Kristus, maka mereka akan menghadapi kebinasaan. Maka ini satu pesan yang sangat penting, yang sangat urgent bagi Timotius, dan khususnya bagi kita sekarang yang melayani Tuhan, yang disebut anak-anak Tuhan, yang disebut hamba Tuhan, yang dipanggil menjadi pengurus, yang dipanggil menjadi majelis, yang dipanggil menjadi aktivis dan anak-anak Tuhan. Ini adalah satu panggilan untuk memenuhi pelayanan kita, yaitu beritakanlah firman, ajarlah, tegurlah yang salah, nasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Maka saudara, beritakanlah firman dan lakukanlah pemuritan. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus siap untuk beritakan firman, untuk melakukan pembinaan-pembinaan, untuk menyatakan yang salah, untuk menegur dan untuk menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Adakah saudara peka akan memenuhi panggilan pelayanan kita? Memberitakan firman. Memberitakan firman, saudara, untuk kita aplikasikan tentu bukan saja saya atau hamba Tuhan yang lain yang berkhotbah, bukan, saudara. Itu dalam konteks ibadah, memberitakan firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Tetapi di sini, saudara, beritakanlah firman, siap sedia, baik tidak baik waktunya, tegur, nasihati. Di sini adalah mengajar. Di sini adalah memuridkan. Di sini adalah membimbing. Di sini adalah kita menolong jemaat-jemaat kita. Dan juga banyak orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, dan dituntun hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah kita bersedia memenuhi panggilan ini? Saudara, saya pernah ketika harus mempunyai kepekaan akan seharusnya membimbing sepasang suami istri, tapi itu saya tidak lakukan, menjadi satu penyesalan yang dalam pelayanan saya. Saudara, ketika saya melayani di Gereja Kristen Alam Kudus di Kota Pematang Siantar, saya merasa ada sepasang pasutri
yang hadir ke gereja masih baru, dan juga mereka pernah hadir di persekutuan Pak Sutri. Saya ada rasanya ini Pak Sutri ada sedikit problem dari body language mereka, dari gaya mereka berbicara antara suami dan istri. Saya rasa pengen sekali untuk menyediakan waktu ngobrol dengan mereka. Mungkin mereka butuh konseling atau bimbingan. Tetapi di sisi yang lain saya juga berpikir, kenapa harus saya? Bukankah masih ada senior saya? Bukankah ada pengurus Pak Sutri yang lain? Bukankah ada gembala yang pada waktu itu bukan saya? Nah saudara, akhirnya waktu berjalan. Pada waktu saya mendapatkan kesempatan untuk ditabiskan menjadi pendeta, saya ingat sekali dengan seorang rekan saya. Di hari itu saudara, pasangan yang saya ceritakan itu, istrinya minggat kabur dari rumah membawa kedua anaknya. Suaminya ikut, pada saat suaminya ikut acara penabisan pendeta tersebut, dia curi-curi pergi dari rumah. Besoknya sang suami ini mencari kami para hamba Tuhan untuk membantu, memanggil, mencari di mana istrinya berada untuk dipanggil pulang untuk dibimbing. Tetapi ternyata istrinya pergi ke tempat yang tidak bisa dicari, tidak bisa diketahui, mungkin keluar kota dan butuh waktu yang lama baru diketahui. Nah saudara-saudara, itu menjadi salah satu penyesalan di dalam sekian lama jangka waktu pelayanan yang pernah saya alami. Seandainya pada saat itu kepekaan itu ada, lalu saya cepat-cepat beritakan firman, beritakan pengajaran, beritakan pembimbingan berdasarkan firman Tuhan. Syukur-syukur Tuhan bisa pakai, dan syukur-syukur Tuhan bisa mencegah hal yang tidak baik itu terjadi. Ataupun seandainya mereka harus terjadi seperti itu, saya akan tidak mengalami begitu besar penyesalan itu, karena saya sudah berusaha melakukan, memberitakan firman dan membimbing. Nah saudara, di saat-saat seperti ini pandemi, banyak di antara kita, banyak jemaat kita, atau relasi-relasi famili jemaat kita yang sedang menunggu untuk dibimbing, untuk diberitakan firman, untuk ditegur, untuk diberikan semangat, kekuatan. Mari kita peka akan suara dan panggilan Tuhan untuk memberitakan firman dan untuk memuridkan. Berikutnya saudara sekalian, Rasul Paulus sadar mengapa perlu beritakan Injil dan mengajar dan memuridkan. Karena dia menyadari bahwa tantangan pelayanan dan penginjilan itu makin berat. Ayat 3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mengapa urgent sekali, selain banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, selain banyak orang yang mengalami kesulitan hidup yang perlu dibimbing, yang perlu diberitakan firman, Paulus juga mewaspadai mereka perlu diberitakan firman, perlu dibimbing, perlu dimuridkan, karena pada saat ini banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran yang sesat, sampai hari ini masih terjadi. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya di dunia teologi di Indonesia, maka kalau misalnya ada orang yang mengadakan KKR, ada tema-tema yang mau tidak seimbang dengan kebenaran atau ajaran Alkitab yang sehat. Nah, saudara bandingkan, saudara. Misalnya di sini ada tema KKR. Bagaimana menjaga hidup suci dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Di sini ada KKR judulnya A Trip to Hell. Saudara, lebih banyak orang akan pilih ikut KKR yang mana? Atau saudara sekalian, di sini ada KKR berjudul bagaimana menjadi pengikut Kristus yang setia, menyangkal diri, memikul Kristus, dan bergumul untuk setia sampai mati. Di sini ada KKR berjudul Mujizat Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi. Saudara, lebih banyak yang pilih yang mana? Ada lagi yang memberi judul KKR-nya Healing Movement,
dan berbagai ajaran teologi sukses. Tetapi ketika ada topik-topik yang begitu serius, menggumuli akan ayat-ayat firman Tuhan satu persatu, mengenal kebenaran firman Tuhan dengan dalam dan sehat, peminatnya sedikit, saudara. Maka saudara, ada seorang bernama Michael Horden menulis buku berjudul Kekristenan Tanpa Kristus. Banyak ajaran-ajaran, khususnya di luar negeri, di Amerika, mengkhotbahkan khotbah yang begitu menarik, begitu memotivasi, begitu memberikan semangat kepada jemaat, tetapi tidak ada berita Injil, tidak ada berita Kristus, tidak ada berita tentang salib, tidak ada berita tentang pergumulan melawan dosa, pergumulan untuk setia ikut Kristus meskipun menderita. Tetapi lebih banyak berita-berita tentang motivasi, tentang bahwa diri kita hebat, diri kita mampu, ada self-center, melihat kemampuan diri sendiri, serta positive thinking dan sebagainya. Bukan tidak boleh positive thinking, bukan tidak boleh motivasi, tapi jangan sampai menjadikan kekristenan tanpa Kristus. Nah, saudara-saudara, kita kenal seorang yang bernama Benny Hinn yang sangat terkenal dengan KKR, Healing Movement, dan teologi sukses. Saya mendapatkan cuplikan berita di Facebook yang mengatakan bahwa dia sudah bertobat dari ajarannya. Nah, kita tidak tahu ya bagaimana perkembangannya, tapi ini adalah berita tahun 2019. Dia berkata dengan kalimat, I don't want to get to heaven and to be rebuked. Saya tidak mau pergi ke surga dan ditolak. No, I think it's time we say it like it is. The gospel is not for sale. The blessings of God not for sale. And miracles are not for sale. And prosperity is not for sale. Dia mengatakan, tidak. Saya berpikir ini waktunya untuk berkata bahwa Injil bukan untuk dijual atau diobral. Bahwa berkat-berkat Allah bukan untuk dijual atau diobral. Bahwa mujizat-mujizat bukan untuk dijual atau diobral. Dan kesuksesan, prosperity, kemakmuran bukan untuk dijual atau diobral. Saudara, tanggal 3 September 2019 di salah satu Facebook ada dikatakan kalimat begini. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya dalam Facebook live broadcast. So it's all about our brokenness, our old man. We call that the flesh must be broken. Saudara, dia mengatakan inilah tentang kehancuran kita, kelemahan kita, manusia lama kita, yang kita sebut bahwa kedagingan kita harus dihancurkan. And today, sadly, among a lot of circles, all you hear is how to build the flesh. Dan dia katakan hari ini dengan sedih saya katakan bahwa di dalam banyak kesempatan ini semua yang kau dengar adalah bagaimana membangun kedaginganmu, memuaskan kedaginganmu. It's a feel good message. Pesan-pesan adalah pesan-pesan untuk merasa baik, merasa nyaman saja. Firman yang disampaikan adalah untuk merasa nyaman saja. That's what you get out there. Itulah yang kau dapat selama ini. It's all about feel good. Semuanya tentang feel good, feel baik, do good. All that, make money, all the rest of it. Bagaimana menjadi kaya, menghasilkan uang, itulah semuanya. And I'm sorry to say that prosperity has got a little crazy. Dia bilang, dengan sangat menyesal saya mau mengatakan bahwa teologi kemakmuran, prosperity, telah menjadi sedikit gila, a little crazy. Lalu kalimat yang penting dia mengatakan, I am correcting my own theology. Saya mengoreksi teologi saya sendiri. And you need to all know it. Dan kau semua harus mengetahuinya. Because when I read the Bible, now I don't see the Bible in the same eyes as I saw the Bible 20 years ago. Karena ketika saya membaca Alkitab sekarang, saya sudah tidak melihat Alkitab atau menafsirkan Alkitab yang sama seperti ketika saya membacanya 20 tahun yang lalu. Bayangkan saudara-saudara sekalian, setelah 20 tahun mengajarkan tentang teologi sukses,
mengajarkan tentang feel good message, baru dia menyesal dan merasa bertobat dan merasa saya tidak mau sampai ke surga, nanti saya akan ditolak. Dan bagaimana kalau banyak jemaat atau orang-orang percaya yang sudah begitu mendalam, merasuk di dalam pikiran dan hatinya tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat dan tidak seimbang ini? Maka disinilah pentingnya Paulus mengatakan, beritakan firman, muridkan, ajarkan. Karena mereka selama ini hanya mendengar apa yang mereka suka dengar, yang ternyata banyak kekeliruan, yang tidak seimbang, tidak sesuai dengan inti iman Kristen dan ajaran Alkitab. Selain itu, saudara, hari-hari ini juga muncul banyak ajaran sesat. Yang banyak di YouTube sekarang adalah yang disebut dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin saudara juga sudah pernah dapat daripada info-info ini. Ini sesat karena mengajarkan bahwa Yesus Kristus sudah datang di akhir zaman ini, yaitu di dalam seorang wanita Chinese yang bernama Yang Xiangping. Nah saudara, mereka juga punya Alkitab sendiri, saudara, yang mereka sebut The Word Appears in the Flesh, atau Alkitab firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka punya simbol seperti bintang dari timur, warna biru dan kuning, saudara sekalian. Dan mereka masuk di YouTube dengan bahasa Indonesia. Mereka menciptakan lagu-lagu, tanda petik lagu rohani, yang kalau kita tidak hati-hati kita pikir itu lagu dari Kristen atau sesuai Alkitab. Tidak, saudara. Ada satu lagu yang justru mengatakan Alkitab mengajarkan kita tidak bisa mengenal kepada Tuhan. Heran sekali, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kalau jemaat tidak diajarkan yang benar, tidak diajarkan untuk berwaspada, maka akan jatuh ke dalam ajaran sesat. Mari kita perhatikan hal ini dan kita terus memberitakan firman yang benar, yang sehat. Demikian pula, saudara, pada zaman ini tantangan kita adalah dengan digital, website, YouTube, medsos. Memang, saudara, ini adalah kesempatan untuk kita boleh beritakan firman melalui medsos, melalui YouTube dan sebagainya. Tapi waspada juga, saudara. Kita apakah lebih senang dengan firman Tuhan, kebenaran, atau kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk menjelajahi internet, YouTube, Google, Facebook, Instagram, dan sebagainya, yang kebanyakan kita habiskan waktu, tetapi kita tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mencari-cari topik-topik di YouTube yang ingin menyenangkan telinga kita saja. Kita mencari topik-topik yang dimana orang berdebat, bahkan saling menghujat di antara sesama hamba Tuhan, ataupun isu-isu politik. Banyak sekali yang viral. Itu membuat kita kehabisan waktu. Dan kita menghabiskan begitu banyak hal yang tidak penting. Kita bukan mencari kebenaran firman Tuhan. Inilah memang zamannya dan tantangannya. Buat saya sendiri juga, saudara sekalian, kadang-kadang tergoda juga untuk apa yang sedang viral lalu didengar, lalu habiskan waktu yang akhirnya yang tidak ada apa-apanya. Hanya sekedar pengetahuan saja, saudara sekalian. Mari, saudara, kita diingatkan bahwa zaman ini makin sulit. Karena banyak orang yang ingin mendengar apa yang hanya enak di telinga dan bukan ajaran yang sehat. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, di dalam memenuhi panggilan pelayanan, ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jangan ikut dengan ajaran sesat. Kuasai diri, jangan ikut dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Kemudian waktu kita melayani, sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, di sini Paulus mengingatkan Timotius dan kita semua sebagai anak Tuhan untuk menguasai diri dan sabar menderita. Saudara, kalau kita tidak menguasai diri dengan baik, atau kalau kita tidak mempunyai kesabaran untuk menderita,
maka sulit bagi kita untuk menunaikan tugas pelayanan kita. Sabar, kuasai diri, sangat penting, saudara. Hamba Tuhan, rekan-rekan, majelis, pengurus, kita melayani jemaat-jemaat Tuhan, kita melayani simpatisan yang datang menghadiri gereja kita, ataupun kita melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita lakukan pembesukan, kita lakukan PI, kita lakukan perhatian-perhatian. Kadang-kadang kita dihina, kadang-kadang kita diejek, kadang-kadang kita dicemooh, kadang-kadang kita tidak dihargai, kadang-kadang kita disalahpahami. Apakah kita tetap sabar? Apakah kita bisa kuasai diri, atau emosi kita terpancing? Kita ikut menjadi temperamental, kita ikut berbalas-balas kemarahan dan sebagainya. Di sini betapa penting menguasai diri dan sabar, saudara sekalian. Saya ingat, saudara, saya pernah naik pesawat yang seharusnya sudah berangkat jam 5 subuh dari Medan, karena harus transit di Jakarta, kemudian menuju ke Malang karena ada rapat. Itu sudah kejadian yang lama sekali, saudara. Tapi saya masih ingat peristiwa itu. Jadi saya dari Pematang Siantar jam 12 saya sudah harus berangkat ke bandara subuh. Sampai di bandara sekitar jam 2, jam 3, lalu siap-siap untuk check-in dan sebagainya. Nah, saudara, dalam kondisi yang ngantuk dan sebagainya, jam 5 belum dipanggil. Jam 5.30 baru ada pengumuman bahwa pesawat di-delay 1 jam. Wah, semua penumpang mulai ribut. Sebab, saudara, kalau tidak urgent, kalau tidak penting, saudara, jarang sekali orang yang mau naik pesawat subuh-subuh jam 5 pagi. Artinya, kebanyakan penumpang yang ambil jam 5 pagi memang adalah ada hal-hal yang sangat genting dan penting. Maka mereka semua marah, saudara. Masih terlambat 1 jam. Kemudian terlambat lagi 1 jam lagi. Wah, mereka marah-marah. Tadi katanya 1 jam, sekarang kok jadi 2 jam. Ada yang mengambil kertas tiketnya dilempar kepada petugas yang ada di lapangan itu. Ada yang bilang, panggil manajer kamu, bukan kamu yang saya mau, dan sebagainya. Nah, saudara, mereka ada yang pucat, mereka sulit menjawab dan sebagainya. Mereka terus dimaki-maki, tetapi mereka tetap sabar dan tidak mau membalas. Ya, tentu mereka sudah dilatih bagaimana menghadapi komplain daripada penumpang. Kemudian datanglah, saudara, manajernya ini. Begitu datang, dia langsung melakukan salam seperti ini, minta maaf atas keterlambatan dan sebagainya. Lalu dia diomelin lagi, dia dimarahin lagi, lalu kemudian dia mengatur, ada yang mau pindah pesawat, ada yang mau ambil uang kembali dan sebagainya. Semua ribut, saudara. Nah, ketika, saudara, setelah 2-3 jam yang ribut-ribut ini, ketika disediakan sarapan, makanan, semua akhirnya jadi tenang, masing-masing ambil makan. Selesai makan, ribut lagi, saudara. Ketika lewat 4 jam, saudara, ribut. Lalu petugas mengatakan karena udah lewat 3,5 jam mendapatkan kompensasi ganti rugi berapa, 250 atau 300, tolong berbaris, sediakan KTP, tanda tangan. Yang ribut-ribut tenang lagi semua, terima amplop. So, demikianlah ribut-ribut terus. Ada yang ganti pesawat, ada yang masih terus marah-marah, tak henti-henti. Sampai, saudara, pesawat itu jam 12 baru bisa berangkat. Nah, saudara, saya waktu menunggu itu tentu jadwal rapat saya juga sudah tidak bisa ikut dan sebagainya. Nah, karena sambil menunggu antri untuk masuk, saudara, saya bertemu dengan seorang security yang ada berdiri situ. Ya, saya bilang, kasihan ya teman-teman ini ya, ngomelin terus dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12. Hebat ya, kalian harus sabar gitu ya. Nah, saudara, security mengatakan, ya begitulah Pak, kami sudah dilatih, kami akan tetap sabar dan akan ada waktunya begitu pesawat ini berangkat, ataupun kalau masih lebih lama, yang komplain juga akan capek, akan lelah dan akan berhenti. Jadi ada waktunya. Kami sudah dilatih untuk bersabar. Nah, saudara, nanti semua pesawat ini semua datang, udah lewat, sudah selesai semua masalahnya. Jadi kami bersabar, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa setengah jam, bisa setengah hari, bisa mungkin 1 hari. Yang penting kami harus sabar. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika masuk ke dalam pesawat, ada seorang ibu-ibu yang dia sudah bersolek. Mungkin kalau tidak lupa saya, dia pakai sanggul atau apa, dia mau menghadiri pernikahan di pagi hari di Jakarta.
Lalu dia ngomel-ngomel kepada pramugari. Gimana pesawat kalian ini? Kamu tahu nggak ya, saya di Medan sudah mulai make up dari jam 10 pagi. Dan saya tidak tidur karena saya mau menunggu pesawat ini. Nah, saya tidur ayam sedikit. Lalu saya jam 2 bangun lagi dengan kondisi tidur pun sambil di make up dan sebagainya. Saya begitu pagi bangun. Gimana kalian ini? Pramugarinya juga bilang, Bu, sama Bu. Kami juga karena tugas jam 5, kami jam 1, jam 2 sudah harus bangun. Dan sudah harus ke bandara. Mohon maaf atas keterlambatannya ini. Nah, saudara, kemudian saya dengar lagi ibu-ibu ada yang berkata, tadi kita kasar sekali yang ngomongnya ya. Selamat nggak ya kita di pesawat ini? Nah, saudara-saudara, inti daripada cerita dan pengalaman saya ini, saya mau mengatakan, belajarlah bersabar. Kalau orang di dunia bisnis, di dunia pesawat, di dunia servis, di dunia sekuler, mereka dilatih untuk sabar. Mereka bisa untuk menangani komplain yang begitu besar, begitu sulit, begitu hebat, yang kadang-kadang sangat kasar. Mereka dilatih untuk bersabar. Terlebih lagi kita anak Tuhan, yang seharusnya ada kasih Kristus di dalam hidup kita, yang seharusnya juga meneladani Kristus ketika disalib, dicaci maki, diludahi, ditampar, disiksa, dicambuk, ditusuk mahkota duri, mempunyai kesabaran yang luar biasa karena hendak menggenapi kehendak Allah, kehendak Tuhan, misi untuk menebus dosa manusia. Demikian juga ketika kita melayani, mari kita menguasai diri dan sabar demi kita memenangkan banyak jiwa, demi kita bisa menciptakan suasana orang-orang untuk boleh datang berdekat kepada Tuhan. Dan lakukanlah pelayanan itu, Paulus katakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya memberitakan saja, tapi ada pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang mendukung pemberitaan Injil ini. Melayani, menyambut, mempersiapkan ibadah, besuk, perhatian, dan sebagainya. Paulus katakan, lakukan. Itu semua pekerjaan Injil. Lalu lakukanlah dengan tunaikan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jalankanlah dengan sebaik-baiknya kewajibanmu sebagai pelayan Allah. Saudara-saudara yang dipanggil, yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang dipanggil, dipilih, dan akan dilantik untuk menjadi majelis diteguhkan. Mari kita ambil prinsip ini, jalankan dengan sebaik-baiknya kewajiban kita sebagai pelayan Allah. Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang terlambat di dalam pelayanan. Jangan mempersiapkan pelayanan dengan setengah hati, dengan sisa-sisa tenaga, tetapi berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Berikutnya, saudara, apalagi nasihat-nasihat terakhir daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Dia memberikan teladan, yaitu rela berkorban demi pemberitaan Injil dan pelayanan. Ayat 6 mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara-saudara, Paulus memang tidak memerintahkan kepada Timotius harus berkorbannya dan sebagainya, tapi Paulus memberikan teladan hidupnya kepada Timotius. Mengenai diriku loh, darahku sudah mulai dicurahkan. Ini adalah untuk persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Artinya, saudara, Paulus rela berkorban demi Injil. Paulus rela dipenjara demi Injil. Paulus rela terkapung-kapung di tengah laut, di kapal yang terdampar demi Injil. Paulus rela disalahpahami. Paulus rela menderita demi pemberitaan Injil dan pelayanan. Mari, saudara, kita yang dipanggil untuk memenuhi panggilan kita, kita juga punya kerelaan untuk siap menderita, atau rela untuk siap mengorbankan waktu kita, mengorbankan barangkali berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berikan persembahan, untuk kita kembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan, untuk kita mempersembahkan yang terbaik demi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mengorbankan waktu, perhatian kita untuk pekerjaan Tuhan. Inilah nasihat-nasihat yang penting yang sudah dicontohkan, diteladankan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus dan oleh Rasul Paulus. Dan pesan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, bertekadlah untuk mengakhiri pertandingan dengan baik
sebagaimana ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Di ayat yang 7 dan ke-8, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota bagiku, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, mari kita mengakhiri atau kita bekerja melayani Tuhan, memenuhi panggilan pelayanan kita dengan setia sampai akhir dan melakukan seperti bertanding dengan baik, bukan asal-asalan. Ya, jadi kita harus mencapai finish, tapi kita juga berusaha melakukan yang terbaik, bukan pelayanan. Jangan ada yang konsep, ini pelayanan seadanya, nggak apa-apa, cincai-cincai. Tidak, tapi kita melakukan yang terbaik. Dan kita melakukan sampai selesai, bertanding sampai akhir. Jangan sampai di tengah jalan ada sesuatu pergumulan, ada sesuatu persoalan, give up, menyerah, lalu tidak menyelesaikan persoalan, tapi meninggalkan pelayanan, apalagi meninggalkan gereja. Jangan, saudara. Tetap bertahan di tengah situasi yang buruk, terburuk pun tetap mohon Tuhan memberikan anugerah, kekuatan agar kita bisa bertanding dengan baik dan sampai selesai. Saudara, ada seorang bernama George W. Harley. Dia kelahiran tahun 1894 sampai 1966. Dia masuk di sekolah medis dan juga sekolah menjadi misionaris karena dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Dia dari Amerika, dia pernah kuliah di Inggris, di London, di Amerika dan seterusnya. Lalu dia diutus, kalau tidak salah, oleh gereja Metodis di Amerika untuk pergi melayani di pedalaman Liberia, di Ganta. Nah, saudara-saudara, dia selama 30 tahun, 50 tahun menjadi misionaris di Ganta dan berhasil melayani begitu banyak orang, mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, dan mendirikan banyak bengkel-bengkel, pokoknya membantu orang-orang miskin. Dan dia juga menolong orang-orang yang sakit kusta. Saudara, ada rumah sakit Ganta United Methodist Hospital sampai hari ini yang dituliskan bahwa dibangun atau didirikan oleh George W. Harley dan istrinya Winifred J. Harley. Nah, saudara, tetapi saudara, dalam 5 tahun pertama, George W. Harley dan Winifred sudah putus asa dan hampir meninggalkan pelayanan. Mengapa, saudara? Dia masuk pertama adalah sebagai pekerja kesehatan dulu, membuka klinik, lalu pelan-pelan 1 tahun kemudian dia buka persekutuan, buka ibadah. Artinya dengan pelayanan kesehatan kepada orang-orang di kampung itu, dia harap mereka yang sudah sembuh bisa datang untuk beribadah juga. Tapi 5 tahun pertama, sedikit sekali yang datang beribadah. Paling hanya staf-stafnya saja, pembantu-pembantunya saja. Nah, pada tahun kelima, saudara, anaknya kira-kira juga berusia 5 tahun, bernama Robert William, meninggal, saudara. Awalnya diketahui dia jatuh di jalanan, lalu masuk ke klinik tempat dia mengobati orang lain, dan George merasa, dia dokter, ini penyakit biasa, flu dan sebagainya, dia coba obati. Ternyata nggak berhasil dan anaknya ini meninggal. Saudara-saudara, dia menangis. Dan dia harus sendiri menyiapkan peti jenazah anaknya. Dan dia setelah selesai menyiapkan peti jenazah dan selesai ada acara-acara berkabung, dia sendiri yang akan mengangkat daripada peti jenazah ini untuk ke tempat kuburan. Itu pun dia harus gali sendiri. Saudara, dia ditolong oleh kalau tidak salah kepala suku atau kepala kampung di tempat itu. Sedikit yang mau menghadiri pekuburannya, hanya 2 orang, lalu ada yang ikut sedikit. Saudara, ketika sampai di tempat mengubur itu, lalu peti jenazah diletakkan, lalu dikuburkan, saudara. George W. Harley menangis sejadi-jadinya, berlutut menangis sejadi-jadinya. Nah, saudara-saudara, si orang tua yang membantu George W. Harley, yang dia belum percaya Tuhan, dia hanya membantu saja, saudara, karena George W. Harley berjasa di desanya. Melihat George W. Harley yang seorang kulit putih, seorang Amerika datang di tengah orang kulit hitam bisa menangis, dia kaget dan heran. Dan orang tua ini mengatakan, sambil lari ke desa, sambil berteriak, sambil melompat-lompat dan mengatakan,
The white man. He cries like us. Saudara, orang kulit putih, dia menangis seperti kita. Sehingga kampung itu menjadi heboh, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, ketika itu Josh Waihaley 1-2 hari dia sudah mempersiapkan barangnya karena dia udah putus asa, give up, dan dia mau pulang, dia tidak mau melayani lagi di tempat itu. Tetapi saudara, di hari Minggu ketika dia persiapan itu, ternyata mereka paksa dia untuk adakan ibadah. Dan mulai banyak orang yang datang, dan di tempat ibadah di dekat klinik dia itu penuh semua sampai orang-orang melihat dari jendela. Nah, saudara-saudara, mereka tersentuh bahwa orang kulit putih ini juga bisa menangis seperti mereka, juga bisa bergumul, juga bisa menderita, sehingga mereka tersentuh hatinya, ingin juga belajar firman Tuhan, ingin belajar khotbah, ingin menyembah Tuhan seperti Josh Waihaley. Di samping itu mereka rindu supaya Josh Waihaley tidak meninggalkan mereka karena mereka membutuhkan seorang dokter. Dari situ mulailah banyak orang beribadah. Mulailah banyak orang percaya kepada Tuhan. Yang awalnya mereka tidak percaya karena mereka percaya banyak hal-hal kuasa-kuasa gelap. Nah, saudara, akhirnya Josh Waihaley mengurungkan niatnya untuk pulang ke Amerika dan tetap boleh setia melayani sampai akhir hidupnya di tempat itu, dan boleh berkarya dengan begitu banyak hal yang menolong dan memberkati banyak orang di Gaza. Dia mendapatkan begitu banyak penghargaan dari Amerika dan dari Inggris. Mari saudara-saudara sekalian, kita memenuhi panggilan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh untuk boleh memberitakan Injil dan memuridkan. Kita menyadari tantangan firman, tantangan zaman ini, orang sulit mau mendengarkan ajaran yang sehat. Kita mau menguasai diri, sabar, dan melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dan kita bertanding dengan baik sampai selesai. Ada pergumulan apapun, kita mohon Tuhan yang menolong kita untuk boleh terus setia sampai akhir. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menolong dan menguatkan kami. Kini ya Tuhan memberkati setiap kami menjadi pelayan Tuhan yang boleh menunaikan tugas pelayanan kami dengan baik. Berkati para hamba Tuhan, para majelis, para aktivis, dan juga seluruh jemaat untuk dipakai oleh Tuhan memenuhi panggilan pelayanan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bright Community Service Surabaya yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan upacara peneguhan majelis jemaat. Untuk itu, saya mempersilakan Bapak Titan selaku Wakil Sekretaris Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus membacakan SK berkenaan dengan pengangkatan majelis jemaat. Kepada Bapak Titan, kami persilakan. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 0/SK/S/M/S-19 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Surabaya. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang 1. Bahwa dalam kerangka membangun jemaat diperlukan majelis jemaat untuk menjalankan kepemimpinan di tingkat jemaat. 2. Bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan
berdasarkan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus untuk diangkat sebagai majelis jemaat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Mengingat tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus. Memperhatikan surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Surabaya nomor GKKK BCS SBY _2022 _1 Romawi _01 tertanggal 3 Januari 2022 perihal permohonan peneguhan majelis jemaat secara online. Memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Surabaya. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan di bawah ini menjadi anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Surabaya terhitung mulai 19 Januari 2022 sampai dengan 18 Januari 2024. Ketua Pendeta Sucipto Noto Negoro. Wakil Ketua Laurentius Suharjo Sutikno. Sekretaris Stephen. Bendahara 1 Meike Chandra. Bendahara 2 Go Xiu Li. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Multimedia Nathanael Adi Cahyono. Bidang Ibadah Yosua Kurniadi Suwarji. Bidang Persekutuan dan Diakonia Daniel Din Setiawan. Bidang Sarana Prasarana Andri Pratikno. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan garis miring atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022 atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Pendeta Karyanto Gunawan, Ketua, ditandatangani. Pendeta Alipin, Sekretaris, ditandatangani. Sebelum saudara diteguhkan di dalam jabatan majelis jemaat, saya akan mengajukan pertanyaan jabatan gerejawi dan saudara-saudara akan menjawab serta mengikrarkan janji jabatan gerejawi. Pertanyaan jabatan gerejawi. 1. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? 2. Dalam memimpin, mengatur, dan menumbuh kembangkan gereja, apakah saudara menerima pengakuan iman dan dogmatika GKKK serta tunduk di bawah tuntunan tata gereja
Gereja Kristen Kalam Kudus? 3. Apakah saudara berjanji menampakkan gaya hidup keteladanan baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Apa jawab saudara? Tunduk dan berjanji dengan segenap hati, kiranya Allah menolong dan memampukan saya. Janji jabatan gerejawi. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji. 1. Setia beribadah dan melayani Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Surabaya berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. 2. Melaksanakan tanggung jawab jabatan gerejawi sesuai pengakuan iman dan dogmatika Gereja Kristen Kalam Kudus dan arahan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus, serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bekerja sama dengan hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, sehati sepikir memperluas kerajaan surga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gerejanya. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, menyerahkan rekan-rekan kita yang akan memimpin gereja kita selama 2 tahun ke depan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memampukan, mengaruniakan hikmat dan pertolongannya di dalam mereka melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu seraya mempersembahkan syukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami alami. Kami bersyukur untuk hidup baru di dalam Tuhan, yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Tuhan berkenan memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang sementara di dunia ini. Ya Tuhan, kuduskan dan layakkanlah saudara-saudara majelis jemaat yang Engkau pilih ini. Pimpinlah dan kuatkanlah mereka. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya selaku hamba Yesus Kristus dalam jabatan sebagai BPH Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, meneguhkan saudara-saudara sebagai majelis jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Bright Community Service Surabaya dengan masa jabatan 19 Januari 2022 sampai dengan 18 Januari 2024. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya Allah Tritunggal mengaruniakan damai sejahteranya supaya saudara-saudara beroleh hati yang teguh, supaya dalam jabatanmu saudara-saudara dapat setia dan menghasilkan buah. Tuhan menjaga keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada rekan-rekan majelis jemaat yang baru diteguhkan, izinkan saya selaku rekan sepelayanan menyampaikan nasihat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu
Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pendeta Heri Kwok akan memimpin kita di dalam doa. Saudara-saudara majelis yang sudah diteguhkan dan juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bright Community Service Surabaya, mari kita menaikkan doa syukur memohon kepada Tuhan untuk mereka yang dipanggil melayani sebagai majelis. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur karena Tuhanlah yang memanggil hamba-hambamu untuk boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombamu. Pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal karena memperkenalkan dan menyatakan Kristus Yesus kepada jemaat, kepada domba-domba, supaya mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan. Karena itulah kami memohon kepadamu Bapa, berikanlah kepada para majelis yang sudah diteguhkan hati yang kuat di dalam berelasi dengan Tuhan, hati yang mempunyai kehidupan rohani yang bertumbuh. Biarlah Tuhan yang memberikan itu. Karuniakanlah juga kepada mereka pemikiran-pemikiran rohani untuk mereka memikirkan pekerjaan Tuhan di mana mereka melayani. Melalui rapat-rapat semuanya Tuhan tuntun, sehingga pertimbangan dan keputusan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran rohani yang disampaikan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah mereka boleh bekerja sama di dalam kekuatan dari Tuhan. Kami mensyukuri bahwa Tuhan memanggil hamba-hambamu di tengah masa yang sulit untuk menggembalakan domba-domba Tuhan di Surabaya. Inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, mewakili BPH Sinode mengucapkan selamat untuk peneguhan majelis. Selamat bertugas, terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai di sini prosesi peneguhan majelis jemaat. Kita akan meneruskan seluruh ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. sayangmu. Kami sama-sama berdoa memohonkan kemurahan Tuhan, berkat dan kasih sayang Tuhan bagi gerejamu ini di masa-masa mendatang. Sekali lagi di tengah kondisi yang tidak mudah, perubahan yang begitu cepat dan situasi yang serba tidak menentu. Kiranya Tuhan menolong supaya gerejamu ini boleh tetap ada menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Gerejamu ini ada
boleh menjadi kesaksian, garam dan terang yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memimpin, menyertai dalam segala perjalanan ke depan, pergumulan dan segala tantangan yang harus dihadapi, supaya gerejamu ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu ini berdoa bagi segenap umat-Mu, baik yang pagi ini ada di ruangan ibadah ini bersama, ataupun mereka yang ada di tempat masing-masing. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhanlah yang memampukan setiap umat-Mu untuk berdiri teguh di hadapan Tuhan, untuk terus berjalan dalam panggilan iman, setia mengikut Tuhan dalam setiap pergumulan, tantangan yang dihadapi. Mereka-mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, mohon anugerah dan kemurahan Tuhan menjamah, meneguhkan dan menguatkan. Mereka-mereka ya Tuhan yang sedang bergumul dengan segala penghidupannya di tengah dunia yang tidak mudah ini. Engkau memberikan berkat-berkat-Mu, supaya rezeki yang datang dari Tuhan boleh bukan hanya dinikmati, tapi juga membawa kebahagiaan dan sukacita bagi setiap pribadi maupun rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih. Dan pada akhirnya kami sama-sama berdoa memohonkan kemurahan-Mu bagi negeri ini. Di tengah ancaman yang sedang menanti, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya ya Tuhan pemerintah maupun seluruh aparat baik pusat sampai daerah bersehati, bekerja sama dengan cermat untuk mengelola keadaan dengan sebaik-baiknya, supaya negeri ini, Surabaya, boleh dihindarkan dari kondisi yang lebih buruk. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami rindu kami boleh menjalani tahun ini dengan semakin kuat, semakin tangguh, semakin bijak setelah pengalaman 2 tahun terakhir. Dan kami boleh bersama-sama pulih, bersama-sama makin maju. Dan semua itu kami kembalikan sebagai anak-anak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Maka sekarang ya Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami, penghormatan dan kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persembahkan pujian, syukur dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan, damai sejahtera dan kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus akan memimpin, memenuhi hidupmu dan memberkatimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudaraku, jemaat Tuhan. Dan kepada rekan-rekan majelis, saya persilakan boleh menghadap ke jemaat. Saudara, di akhir ibadah ini saya hanya ingin menitipkan satu permohonan doa bagi saudara-saudara sekalian. Kami semua yang berdiri di depan ini jelas bukanlah orang-orang sempurna, ya. Karena itu untuk bersama-sama bekerja melayani Tuhan, mengembangkan gereja Tuhan bagi kemuliaan namanya, ya, itu tidak bisa dikerjakan oleh satu atau sekumpulan orang saja. Tapi mari kita semua sama-sama sebagai satu tubuh Kristus, bersama-sama memandang kepada Yesus yang adalah kepala gereja dan Sang Gembala Agung. Kita bisa saling berdoa, saling meneguhkan, menguatkan, saling memberi masukan, ya, saling menolong supaya sama-sama boleh menggenapi panggilan dan misi Tuhan, ya,
Sehingga sekali lagi seperti yang kita doakan bersama, gereja ini menjadi gereja yang bukan sekedar ada ya meramaikan mall ini atau meramaikan kota Surabaya, bukan. Kita rindu gereja ini ada ya untuk boleh menjadi berkat, bukan cuma yang di dalam tapi juga bagi mereka yang di luar, dan ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Semoga pesan firman Tuhan yang tadi sudah kita sama-sama dengar ya, bukan cuma untuk kami ya berdelapan yang hari ini ada, juga seorang teman yang berhalangan hadir, tapi buat kita semua sama-sama menunaikan tugas pelayanan. Selamat hari Minggu saudara, biarlah kiranya hari ini, 2 tahun ke depan dan bahkan seterusnya kita sama-sama bekerja untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.